saya mendapatkan inspirasi. Ibu Ani mengingatkan waktu itu karena kita akan membangun museum. Museum yang hendak dibangun di Pacitan ini, agar impian kami berdua bisa diwujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, saya resmikan pada hari ini. Dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan dan juga memperkuat ketahanan air. Bahwa museum dan galeri ini adalah tanda cinta saya dan keluarga yang amat dalam dan abadi. Kasus Hambalang sempat menjadi bahan saling kritik antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Saat melakukan safari politik di Pulau Jawa pada Maret 2016 lalu, SBY mengkritik Jokowi yang dinilainya terlalu berambisi membangun berbagai proyek infrastruktur di saat kondisi ekonomi di tanah air sedang lesu. Oleh karena itu saya tidak setuju kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata, saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. 2 hari setelah dikritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Di saat SBY sibuk membanggakan diri dan istrinya lewat pembangunan Museum SBY Ani, Jokowi malah membangunkan bendungan untuk masyarakat sekitar. Tepatnya di Pacitan, kampung SBY berada. Inilah bedanya Presiden merakyat dan Presiden mangkrak. Tak terpikir sedikit pun di benak Jokowi agar dirinya dikenang. Tapi kinerjanya membangun negeri inilah yang tanpa disadari jadi kenangan terbesar. Rakyat yang selama ini terlena dengan kelambanan era SBY kini tersadar bagaimana cara kerja pemerintah sesungguhnya. Bukan membuat album, mengurung diri dan membuat tenda mahal saat rakyatnya kena bencana. Apalagi mewarisi korupsi besar-besaran di tubuh partai yang ia pimpin. Jokowi bekerja dalam senyap, namun hasilnya nyata dan bisa dinikmati. Selama 6 tahun pembangunan bendungan di Pacitan, ia tak pernah banyak berbicara soal itu. Tahu-tahu hari ini sudah diresmikan. Sangat berbeda jauh dengan Pepo yang hobinya koar-koar namun tak ada hasil. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Slogan "Katakan Tidak Pada Korupsi" nyatanya anak sendiri kena kasus Hambalang. Teriak jangan anti kritik padahal kriminalisasi Antasari Azhar terjadi di eranya. Termasuk isu kudeta internal Demokrat yang kecewa dengan AHY. Langsung diarahkan ke Jokowi dengan maksud membuat malu. Tapi Jokowi tetap diam selama ini hingga satu tindakannya telak menggebuk sang mantan. Sebelumnya dilansir dari liputan6.com, Presiden Joko Widodo bertolak ke Jawa Timur untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Bendungan Tukul merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan menambah kapasitas tampungan air di wilayah sekitarnya, hingga suplai air irigasi akan tetap terjaga. Kehadiran bendungan dapat bermanfaat sebagai sumber air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP pada Minggu 14 Februari 2021,
Bendungan Tukul dibangun dengan nilai investasi total sebesar 674 miliar rupiah. Sumber dana dari pembangunan ini adalah murni anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penanggung jawab dari proyek ini adalah Kementerian PUPR dengan merupakan proyek multi-year yang serencana konstruksi mulai dari 2013. Ditargetkan pembangunan waduk ini bisa selesai pada 2016. Tetapi kemudian mundur hingga 2020. Bendungan akan memiliki kapasitas 8,68 meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 600 hektar. Bendungan ini mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 0,35 meter kubik per detik. Selain itu, waduk ini juga akan dilengkapi pembangkit listrik dengan kapasitas listrik sebesar 0,64 MW. Kegiatan proyek bendungan ini dilaksanakan oleh PT Berantas Abipraya Persero di bawah supervisi PT Metana CO Anugrah Krida Paradana. Presiden Jokowi adalah anugerah sang kuasa saat negara ini dizalimi oleh mantan jenderal era reformasi. Bukannya menyelamatkan negara yang dikorupsi era Orba, SBY justru malah ikut mewarisi sifat korupnya. Pantas saja 10 tahun kepemimpinannya tidak ada perubahan berarti proyek strategis dikuasai asing, sedang lainnya dicarah koruptor dalam negeri. Daerah-daerah luar pulau hampir tak tersentuh. Begitu juga yang di Pulau Jawa. Padahal Pacitan adalah tempat kelahirannya. Untuk membangun bendungan saja tak dilakukan. Yang ada malah membuat Museum SBY Ani yang tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kini kepemimpinannya yang gagal coba diwariskan ke AHY. Isu kudeta Muldoko sejatinya untuk menutupi bobrok kepemimpinannya. AHY tak ubahnya boneka Pepo dalam tubuh partai. Suaranya mewakili sang mantan yang gagal selama 2 periode. Dan kita akan nantikan kegagalan demi kegagalan menyelimuti sisa akhir hayatnya akibat keserakahan saat memimpin dahulu. Andai saja SBY mau menukar subsidi BBM dengan pembangunan infrastruktur, tentunya negeri ini tak ketinggalan jauh dari tetangga. Kalau di zaman SBY bantuan langsung tunai diganti dengan pembangunan sarana internet dan telekomunikasi, maka saat ini pemerintah tak akan kerja keras memulai dari nol, termasuk BBM satu harga hingga Papua yang jelas membuat saudara kita di sana tak lagi menganggap dianaktirikan. Di era Jokowi lah semua amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan. Tak terpikir sedikit pun rasa takut berhadapan dengan mafia petrol dan Freeport, bahkan Uni Eropa pun ditantang. Beda saat SBY di mana nikel mentah terus-menerus diekspor dengan harga murah. Jokowi membalikkan keadaan dengan membuat Indonesia menjadi negara pengekspor bahan jadi atau setengah jadi. Bagaimana menurut Anda?